Bayangin, seorang Pak Haji berdiri terpaku di tengah tanah lapang. Bukan halaman rumah megah yang menyambutnya, melainkan deretan nisan sederhana, tanah merah, dan papan kecil bertuliskan makam umum. Tas hitam besar masih menggantung di tangannya. Jubah putihnya masih bersih dari debu perjalanan umroh. Tapi dadanya terasa sesak. Napasnya bergetar. Rumah yang ia bangun puluhan tahun. Rumah yang ia jaga seperti harga diri. Kini hilang, berganti sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada orang mati. Namun rasa hancur itu nyata. Dan saat ia menoleh, seorang perempuan berhijab berdiri tak jauh darinya. Matanya basah, suaranya gemetar. Detik itu, hidup Pak Haji tak akan pernah sama lagi. Pak Haji Guntoro dikenal sebagai orang besar di kampung itu. Bukan hanya karena hartanya, tapi karena namanya selalu disebut dengan hormat. Ia pemilik beberapa sawah, ruko di kota, dan rumah paling luas di desa. Orang memanggilnya Pak Haji dengan nada segan. Anak-anak menunduk saat lewat di depannya. Namun di balik semua itu, ada satu rasa yang terus mengusik hatinya. Rindu. Rindu pada Mekah. Rindu pada suasana tawaf. Rindu pada tangis yang dulu membuatnya merasa kecil di hadapan Allah. Setiap subuh, setelah sholat, ia sering duduk lama memandang sajadahnya. Bukan berdoa panjang, hanya diam. Sampai suatu pagi, ia berkata pada istrinya, ia ingin umroh lagi. Istrinya terdiam. Bukan menolak, hanya waktu yang tidak pas. Saat itu, ia sedang berada di rumah orang tuanya. Ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Pak Haji menimbang sebentar, lalu mengambil keputusan. Ia berangkat sendiri, tanpa istrinya, tanpa cerita panjang pada warga, tanpa pamit berlebihan. Ia berpikir, ini hanya perjalanan ibadah. Rumahnya aman, hidupnya baik-baik saja. Ia tidak tahu, keputusan itu akan membuka pintu takdir yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Dan rindu yang ia bawa ke tanah suci, akan menuntunnya pada kehilangan yang paling menggetarkan hatinya. Pesawat itu mengudara di tengah malam. Lampu-lampu kota perlahan mengecil di bawah awan. Pak Haji duduk di dekat jendela, mengenakan sarung, jaket tebal, dan peci putih bersih. Di pangkuannya, tas kecil berisi mushaf Al-Quran dan 2 botol air zam-zam kosong yang belum terisi. Tatapannya kosong, tapi damai. Ia tak banyak bicara. Hanya tersenyum tipis saat pramugari menyapa. Rasa rindu pada Mekah sudah tak tertahan lagi. Di kepalanya, terbayang aroma karpet Masjidil Haram, suara adzan dari pengeras suara yang menggetarkan dada, dan wujud Ka'bah yang membuat lututnya lemas saat pertama kali melihatnya. Aku ingin bersujud lama di sana, bisiknya dalam hati. Bukan untuk meminta banyak, tapi untuk bersyukur. Ia merasa ada yang hilang dalam dirinya selama ini. Meski rumahnya besar dan semua orang menghormatinya, tapi jiwanya seperti kosong. Di Hotel Madinah, ia tak memilih tidur panjang seperti jamaah lain. Ia justru keluar diam-diam menuju Masjid Nabawi. Malam itu, angin gurun menggesek lembut wajahnya. Ia berjalan pelan dengan langkah yang menggigil, bukan karena dingin, tapi karena haru. Dan saat ia duduk tak jauh dari makam Rasulullah, air matanya jatuh sendiri. Ya Allah! Aku datang lagi. Aku datang sebagai orang yang dulu terlalu sombong, terlalu mencintai dunia, dan terlalu takut kehilangan harta. Ia menunduk lama, menggenggam tasbih kecil yang diberi anaknya. Lalu terisak. Bukan karena dosa yang besar, tapi karena selama ini ia tak pernah merasa cukup. Padahal, semua sudah Allah beri. Istri yang setia, rumah yang megah, anak-anak yang tak pernah membantah. Namun entah mengapa, hatinya tetap gelisah. Dan hanya di tempat ini, di tanah para nabi, ia merasa benar-benar kecil. Saat itu, Pak Haji tahu, bahwa pulang dari umroh kali ini, ia akan kembali sebagai pribadi yang baru. Lebih lembut, lebih ikhlas, lebih paham, bahwa hidup bukan tentang apa yang bisa kau simpan, tapi tentang apa yang bisa kau lepaskan. Namun ia belum tahu, bahwa setibanya di tanah air, ia tak akan lagi punya kesempatan untuk tinggal di rumah lamanya. Karena di sana, semua yang pernah ia bangun, telah berubah menjadi sesuatu yang tak bisa ia pahami. Belum saatnya ia tahu. Belum. Tapi waktu sudah bergerak ke arah itu. 2 minggu terasa cepat.
Pak Haji menuntaskan umrohnya dengan khusyuk. Di setiap sujudnya, ada air mata yang menetes. Di setiap tawafnya, ada rindu yang ia lepaskan. Ia sempat membeli oleh-oleh untuk istrinya, sebuah mukena putih sulam emas yang lembut, dan tasbih hitam dari batu asli Mekah yang harum karena disimpan bersama minyak kasturi. Di hatinya, sudah terbayang senyum istrinya saat menerima itu semua. Sudah terbayang juga betapa sejuknya tidur di rumah sendiri. Di ranjang kayu jati yang empuk. Di bawah langit-langit rumah yang penuh kenangan. Pak Haji turun dari pesawat dengan langkah ringan. Cuaca bandara hangat, langit bersih, dan hatinya terasa ringan, seperti baru dilahirkan kembali. Namun saat sampai di gerbang desa, sesuatu terasa janggal. Mobil travel yang ditumpanginya tak berhenti di depan rumah seperti biasa. Sopirnya justru menepi di gang kecil, tak jauh dari pos ronda. "Maaf Pak Haji, katanya rumah Bapak." Sekarang pintu masuknya lewat sini," ucap sopir sambil menunduk, seolah menyimpan sesuatu yang tak berani ia ungkapkan. Pak Haji mengerutkan kening. "Loh, kenapa? Rumah saya masih di depan jalan besar kan?" Sopir hanya tersenyum kaku. "Iya Pak, tapi, ya Bapak lihat sendiri aja. Saya tungguin di sini ya Pak." Pak Haji turun dengan raut bingung. Ia seret koper hitamnya. Tas selempang masih tergantung di bahu. Langkahnya pelan melewati gang sempit itu. Hati kecilnya mulai merasa aneh. Kenapa suasana desa begitu sunyi? Kenapa tak ada satupun tetangga yang menyambut? Biasanya, kalau ia pulang dari luar negeri, anak-anak kampung pasti ramai menyambut. Tapi kali ini, sepi. Sangat sepi. Lalu ia melihat sesuatu dari kejauhan, dan jantungnya mencelos. Tidak ada pagar rumahnya. Tidak ada atap hijau kebanggaannya. Tidak ada pot gantung di teras depan. Yang ada hanyalah tanah merah, tanah kosong, dan puluhan gundukan kecil berjejer rapi. Di depannya, papan sederhana bertuliskan, "Makam Umum Sementara, Tanah Wakaf." Pak Haji berhenti. Kakinya gemetar. Ia letakkan koper, dan mendekat perlahan. Matanya mulai panas. Dadanya sesak. Astagfirullah. Ia tak percaya. Ini bukan mimpi. Rumahnya hilang. Berganti kuburan. "Apa yang terjadi?" bisiknya lirih. Tak ada jawaban. Hanya suara daun kering bergesekan dihembus angin sore. Dan aroma tanah basah yang menusuk ke dalam pikirannya. Saat itu, di tengah nisan-nisan sunyi itu, ia benar-benar merasa seperti orang asing di tempat yang paling ia cintai. Pak Haji berdiri terpaku. Jubah putihnya tertiup pelan oleh angin sore. Matanya menatap ke arah tanah yang dulunya ia injak setiap hari. Kini hanya menyisakan gundukan dan papan nisan yang berjajar. Di antara nisan itu, ia melihat potongan batu bekas pondasi. Bekas dapur. Bekas sumur. Semua menjadi puing yang ditelan waktu dan keputusan yang belum ia pahami. Ia memutar badan. Mencari wajah-wajah yang dikenalnya. Mencari satu alasan logis. Kenapa rumahnya bisa lenyap dan diganti dengan kuburan? "Pak Haji." Sebuah suara memanggil lembut dari sisi kiri. Pak Haji menoleh. Itu istrinya. Berdiri pelan sambil membawa sebotol air dan sebuah sapu kecil di tangan. Wajah istrinya sendu. Bibirnya gemetar menahan kata. Ia berdiri tak jauh dari gundukan tanah yang masih basah. "Ini, apa maksudnya?" tanya Pak Haji. Suara seraknya nyaris tak terdengar. Istrinya menunduk. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di sebuah batu yang dulunya fondasi ruang tamu. "Aku minta maaf, Bang," katanya perlahan. "Waktu Abang di Mekah, desa kita krisis pemakaman. Setiap hari ada yang meninggal, tapi lahan desa udah penuh. Gak ada lagi tempat untuk dikubur." Pak Haji hanya diam. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya seperti dikunci. "Aku gak tega Bang. Lihat orang-orang bingung bawa jenazah, muter-muter cari tanah kosong. Semua lahan sudah dibeli orang. Dan rumah kita, itu satu-satunya tempat yang cukup luas. Jadi kau, runtuhkan rumah itu?" Suara Pak Haji lirih, nyaris berbisik. Istrinya mengangguk pelan, mata mulai berkaca-kaca. "Aku wakafkan rumah ini atas nama Abang, karena aku yakin, Abang pasti setuju." "Kau, yakin aku setuju?" Pak Haji mulai melangkah mundur. Dadanya naik turun. Emosi,
Bingung, kaget, kecewa. Semuanya berputar di kepalanya. Aku pikir abang sudah berubah. Sudah lebih lembut. Sudah lebih paham bahwa rumah cuma bangunan. Tapi pahala akan tinggal selamanya. Hujan tak turun. Petir tak menyambar. Tapi di dalam dada Pak Haji, ada badai yang tak bisa ia redakan. Ia menatap nisan-nisan itu. Satu demi satu. Dan ketika matanya menangkap satu papan kayu bertuliskan nama tetangga lamanya, Ibu Kasni, Pak Andik, anak kecil yang dulu suka ngaji di beranda rumahnya, Pak Haji mulai gemetar. Tangan kanannya menutup mulut. Tasbih di sakunya terjatuh ke tanah. Tak ada amarah. Tak ada teriakan. Yang ada hanyalah sunyi. Dan dari dalam sunyi itu, Pak Haji mulai bertanya pada dirinya sendiri. Aku kehilangan rumah. Tapi mungkin, aku sedang diuji, apakah aku masih memiliki hati? Pak Haji berdiri kaku. Tatapannya kosong. Seperti tubuhnya hadir tapi jiwanya tertinggal entah di mana. Di depannya, istrinya masih duduk di atas batu pondasi bekas ruang tamu. Di sekeliling mereka, nisan-nisan baru berdiri diam, menjadi saksi dari sebuah keputusan yang mengubah segalanya. Aku tahu, ini berat buat abang, ucap istrinya, suaranya nyaris seperti bisikan. Aku juga, sempat bingung, takut, bahkan gemetar waktu pertama kali tukang datang membongkar rumah kita. Pak Haji tak menjawab. Ia hanya menunduk menatap tanah. Tasbihnya tergeletak. Belum ia pungut. Waktu itu, tiap malam aku gak bisa tidur. Aku bayangin, kalau abang pulang dan lihat semua ini, pasti sakit. Lalu kenapa tetap kau teruskan? Pak Haji akhirnya bicara. Nada suaranya datar, tapi penuh beban. Karena aku lihat sendiri bang, orang-orang bawa jenazahmu 3 kali keliling kampung. Karena gak ada yang mau lahannya dijadikan makam. Air mata mulai turun dari mata istrinya. Ada jenazah yang ditaruh di surau 2 hari. Karena gak ada tempat. Anak kecil meninggal. Bapaknya sampai sujud-sujud minta tolong ke Pak Lurah. Pak Haji terdiam. Ia membayangkan kejadian itu. Jenazah dibiarkan menunggu karena tidak ada tempat. Sementara rumahnya, luas, nyaman, tapi kosong. Waktu itu, aku minta izin ke Pak Lurah. Aku bilang rumah kita boleh dibongkar, asal makamnya rapi, tertata, dan diniatkan wakaf. Aku wakafkan atas nama kita berdua. Pak Haji menarik napas panjang. Dadanya masih berat, tapi sesuatu dalam dirinya mulai meresap perlahan. Tanah ini, yang dulu dipenuhi gelak tawa dan makanan saat lebaran, yang dulunya tempat ia duduk santai membaca koran sambil minum kopi, sekarang menjadi tempat peristirahatan orang-orang yang tak lagi bisa berbicara. Ia melihat sekeliling. Di bawah bayangan pohon mangga tua, ada 2 anak muda menggali tanah untuk liang kubur. Wajah mereka penuh peluh, tapi juga hormat. Seorang ibu duduk tak jauh dari situ, membaca Yasin dengan suara gemetar. Pak Haji tahu siapa itu. Ibu Sari, suaminya baru saja meninggal minggu lalu. Ia merasa sesak, bukan karena kehilangan rumah, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa rumahnya kini benar-benar berguna bagi orang lain. Bukan hanya sebagai tempat berteduh, tapi sebagai tempat terakhir mereka kembali kepada Allah. Pak Haji melangkah pelan ke arah batu pondasi. Ia duduk di samping istrinya. Sunyi. Angin sore berhembus pelan, menyentuh ujung jubahnya. Ia tak menangis, tapi matanya sembab. Kenapa kau tidak bilang dulu sama aku? Tanyanya pelan. Istrinya menjawab, karena aku tahu, abang pasti tidak akan tega. Dan aku juga tahu, kalau abang lihat semuanya, abang pasti akan ikhlas pada akhirnya. Pak Haji memejamkan mata. Ia tak menjawab. Tapi dari hembusan napasnya yang berat, istrinya tahu, Pak Haji sedang berperang dengan egonya sendiri. Dan mungkin, ia sudah kalah. Bukan kalah karena lemah, tapi kalah karena akhirnya bisa mengerti. Dan di kekalahan itu, ia justru menemukan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam turun perlahan. Bulan belum muncul, tapi langit mulai gelap. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja dari pojok pemakaman. Pak Haji berjalan pelan meninggalkan area makam. Kakinya berat, seolah tubuhnya menolak bergerak. Ia tak berkata sepatah pun sejak meninggalkan istrinya. Suaranya hilang. Bukan karena tenggorokan kering, tapi karena hatinya penuh sesak.
Ia masuk ke dalam masjid kecil di ujung desa. Lampu temaram, suara kipas angin berdengung pelan. Tidak ada orang. Hanya tikar yang sudah digulung setengah, dan mushaf-mushaf berdebu di rak kayu. Pak Haji duduk di pojok, membelakangi kiblat. Kepalanya menunduk. Kedua tangan mengusap wajah yang sudah letih oleh kenyataan. Ya Allah, bisiknya dalam hati, bukan dalam bentuk doa, tapi seperti jeritan lirih yang tak tahu harus kemana. Aku ini siapa? Ya Allah, aku ini apa? Aku bangun rumah itu bertahun-tahun. Dari nol. Dari gerobak kecil jualan kelontong, hingga bisa jadi rumah paling megah di desa. Dan sekarang, semua itu hilang. Dalam 2 minggu. Tanpa aku tahu, tanpa aku sempat pamit. Tangannya menggenggam sajadah. Suaranya tercekat. Aku ikhlas, tapi aku marah. Aku ridho, tapi aku juga hancur. Ia mengangkat wajah, menatap langit-langit masjid yang remang. Di sana tak ada jawaban. Hanya kesunyian. Tapi dari sunyi itulah nurani mulai menyusup perlahan. Apa gunanya rumah besar? Jika orang mati pun tak bisa mendapat tempat kembali ke tanah? Apa gunanya bangga? Kalau di sekelilingmu, orang berduka tanpa ruang untuk menangis? Pak Haji memejamkan mata. Terbayang wajah anak-anak kecil yang dulu suka bermain di halaman rumahnya. Mereka kini datang ke makam membawa bunga, bukan mainan. Terbayang juga wajah istri yang duduk di atas batu pondasi. Wajah lelah, tapi penuh keyakinan. Dan tiba-tiba, di antara kabut pikirannya, ia melihat dirinya sendiri. Bukan sebagai pemilik rumah, tapi sebagai bagian dari desa ini. Dari kehidupan yang kadang butuh pengorbanan, tanpa aba-aba. Pak Haji berdiri. Langkahnya pelan. Tapi wajahnya tak lagi sekacau tadi. Ia tidak pulang ke rumah mertuanya malam itu. Ia berjalan ke satu tempat yang sudah lama tidak ia datangi, batu besar di bawah pohon jambu di belakang masjid. Di sana, dulu ia pernah berdoa pertama kali, waktu usahanya bangkrut. Dan dari sanalah ia bangkit. Kali ini, ia datang bukan untuk meminta, tapi untuk menyerah. Bukan kalah, tapi menyerah dari rasa memiliki yang berlebihan. Dan dari titik menyerah itulah, nurani yang paling dalam mulai menang. Pagi itu, embun masih menempel di pucuk rumput makam. Matahari baru saja naik, cahayanya hangat, belum menyengat. Pak Haji datang sendiri, tanpa jubah putih. Hanya memakai baju koko kusam, sarung gelap, dan sandal jepit. Ia membawa sebotol air dan seikat bunga Kamboja. Langkahnya pelan, tanpa suara. Ia duduk di pinggir salah satu gundukan tanah, menatap nisan tanpa nama, karena baru 3 hari lalu jenazah dikuburkan. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua datang dari arah belakang. Badannya membungkuk, membawa tongkat kayu, dan plastik berisi air dalam botol mineral bekas. Lelaki tua itu berdiri sejenak, lalu duduk tak jauh dari Pak Haji. Keduanya diam. Angin pagi berembus pelan, daun-daun pohon mangga bergoyang pelan di atas kepala mereka. Bapak juga ziarah? Tanya si kakek dengan suara serak. Pak Haji hanya mengangguk. Ia belum mengenali siapa lelaki ini. Saya tiap pagi ke sini. Anak saya dimakamkan 2 hari lalu. Bocah paling kecil saya. Baru 8 tahun usianya. Pak Haji melirik perlahan. Ia tak tahu harus menjawab apa. Waktu dia meninggal, saya bingung, gak ada lahan pemakaman lagi di desa. Dulu harus bawa jenazah ke desa sebelah. Tapi mahal. Dan saya gak punya apa-apa. Si kakek berhenti sejenak. Suaranya gemetar. Untungnya, rumah Pak Haji diwakafkan. Kalau gak, entah kemana anak saya dikubur. Pak Haji kaget. Ia menoleh cepat. Kakek itu masih bicara sambil tersenyum pahit. Tampak tidak sadar bahwa pria di sampingnya adalah Pak Haji itu sendiri. Rumah itu dulunya megah ya. Saya sering lihat dari jauh. Dulu saya cuma tukang becak, gak berani deket. Tapi waktu dengar kabar rumah itu jadi makam, saya nangis. Karena itu artinya, orang kaya pun bisa berbagi tanpa pamrih. Pak Haji menunduk. Tangannya gemetar menggenggam bunga. Si kakek berdiri perlahan. Saya gak tahu siapa istri Pak Haji itu. Tapi, dia luar biasa. Semoga Allah balas semua kebaikannya. Kakek itu melangkah pergi pelan. Meninggalkan Pak Haji yang masih duduk mematung. Udara pagi yang tadi hangat,
kini terasa menekan dadanya. Tanpa sadar, air mata jatuh dari sudut matanya. Bukan karena omongan kakek itu, tapi karena kenyataan bahwa semua ini benar-benar terjadi. Dan ironinya, orang yang paling berterima kasih atas wakaf itu, tidak tahu siapa pemilik rumah itu. Pak Haji mencium bunga Kamboja di tangannya, lalu meletakkannya di salah satu pusara. Dalam hatinya, ada suara kecil yang berkata, "Kau telah kehilangan banyak, tapi lihatlah, betapa banyak yang kau beri, meski kau tak tahu." Siang itu, cuaca mulai panas. Matahari berdiri di puncak langit, tapi angin masih bersahabat. Pak Haji kembali ke area makam, sendirian. Ia membawa payung kecil dan botol minum. Bukan untuk ziarah, tapi untuk berjalan. Ia ingin menyusuri satu persatu nisan di atas bekas tanah rumahnya. Bukan sekadar melihat nama, tapi mengenang siapa mereka dulu. Langkahnya pelan. Setiap kali melewati batu nisan, ia berhenti. Terdiam. Membaca nama. Lalu mengingat. Gundukan pertama, tertulis nama Ibu Kasni. Ia pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Pak Haji, satu-satunya yang bertahan lebih dari 5 tahun. Pak Haji teringat betul. Ibunya yang dulu selalu menyapu halaman sambil mengaji pelan. Gundukan kedua, Pak Andik. Dulu penjual kerupuk keliling. Pernah membantu Pak Haji saat ban mobil bocor di jalan desa. Dikasih uang, tapi tak mau menerima. Katanya, "Saya bantu bukan karena uang, Pak Haji. Saya bantu karena saya manusia." Pak Haji menghela napas berat. Ternyata semua orang yang pernah sentuh hidupku, kini kembali ke tanah, di tempatku sendiri. Ia melanjutkan langkah. Matanya tertumbuk pada nisan kecil. Namanya tertulis samar. Arif, usia 12 tahun. Pak Haji berhenti. Lututnya lemas. Ia kenal anak itu. Anak yatim yang dulu sering ngaji di teras rumahnya tiap malam Jumat. Selalu datang lebih dulu dari yang lain. Bicaranya lembut. Matanya tajam tapi penuh hormat. Pak Haji duduk di samping pusara itu. Keringat mengalir di pelipis. Tapi ia tak peduli. "Arif, kamu udah duluan ya? Padahal dulu kamu selalu cerita. Pengen jadi ustadz. Pengen ngajar ngaji kayak guru ngaji kita dulu. Dan sekarang, kamu tenang di sini. Di rumahku. Yang sekarang bukan lagi milikku." Ia usap nisan itu. Lalu pandangannya menyapu seluruh area makam. Total ada 35 gundukan. 35 jiwa. 35 cerita. 35 alasan, kenapa rumahnya harus rela hilang. Dan untuk pertama kalinya, Pak Haji mengerti bahwa rumah bukan tentang tembok dan atap, tapi tentang siapa saja yang mendapat tempat di dalamnya. Kalau rumah ini masih berdiri, tak satu pun dari mereka bisa dikubur dengan tenang, bisiknya pelan. Dan saat angin berembus pelan, Pak Haji merasa sesuatu yang tak terlihat menepuk pundaknya. Bukan orang, bukan bayangan, tapi rasa damai yang belum pernah ia rasakan sejak pulang dari Mekah. Ia tidak senyum. Ia tidak menangis. Tapi di dadanya, rasa itu perlahan mulai berubah menjadi penerimaan. Senja menjelang. Warna langit berubah menjadi jingga kemerahan. Burung-burung pulang ke sarangnya, dan desa mulai sunyi perlahan. Pak Haji duduk bersila di serambi belakang rumah mertuanya. Bukan rumah besar, hanya bangunan kayu tua dengan cat yang mulai mengelupas. Atapnya miring, lantainya berderit setiap diinjak. Di depannya, istrinya menyiapkan teh panas dan pisang rebus. Tak banyak kata, hanya diam panjang yang belum menemukan celah untuk bicara. "Abang masih marah?" Suara istrinya pelan, hampir seperti suara angin sore. Pak Haji menatap ke arah halaman kecil yang dipenuhi semak liar. Ia menarik napas, lalu menggeleng. "Enggak, aku cuma belum selesai bertanya ke diriku sendiri, apa aku benar-benar ikhlas?" Istrinya menatapnya dengan mata lelah. Ia duduk di sebelah Pak Haji, membetulkan posisi sajadah yang tertiup angin. "Aku tahu ini terlalu besar buat abang. Aku pun sempat ragu, tapi waktu itu, rasanya, kalau aku diam, aku yang berdosa." Pak Haji tak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap tanah yang dulunya sering ia injak saat menjemur sajadah. "Aku masih ingat, waktu pertama kali kita bangun rumah itu," ucapnya pelan. "Masih ngontrak di gang sempit. Dinding triplek. Atap bocor.
Gajimu cuma cukup buat bayar semen sedikit demi sedikit. Istrinya tersenyum samar. Waktu itu, abang bilang, suatu hari, aku mau punya rumah yang bisa jadi tempat semua orang berteduh. Pak Haji menoleh perlahan. Ia lupa pernah berkata seperti itu. Tapi ternyata, istrinya ingat. Dan sekarang, lihat bang, rumah itu memang jadi tempat semua orang berteduh. Bukan yang hidup, tapi yang lebih butuh. Mereka yang kembali ke Allah. Pak Haji menunduk lagi. Air matanya jatuh. Perlahan, tanpa suara. Bukan karena sedih. Bukan karena kehilangan. Tapi karena ia sadar bahwa istrinya jauh lebih tabah daripada dirinya sendiri. Aku iri sama kamu, ucapnya dengan suara bergetar. Kamu bisa melepaskan dengan ringan, sedangkan aku masih terikat sama dinding dan atap. Istrinya tersenyum, lalu menggenggam tangan Pak Haji dengan hangat. Karena aku tahu, Bang, kenangan tak perlu dinding. Cukup kita simpan di hati. Senja mulai turun. Azan maghrib terdengar dari kejauhan. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak pulang dari Mekah, Pak Haji bersujud, bukan karena ingin, tapi karena akhirnya mampu. Pagi hari, suara burung bercampur dengan deru mesin molen kecil di ujung jalan kampung. Beberapa tukang sibuk mengaduk semen, sebagian lainnya menata batu bata merah yang masih basah. Di tengah semua itu, Pak Haji berdiri dengan sarung dilipat ke lutut, mengenakan topi caping bambu dan sandal karet. Bajunya basah oleh keringat, tapi senyumnya perlahan mulai kembali. Tanah kecil itu, yang dulunya kebun singkong milik ibunya, kini menjadi lokasi rumah barunya. Bukan rumah besar, bukan 2 lantai dengan pagar besi. Hanya rumah panggung sederhana berukuran 8 kali 8 meter, berdinding kayu, beratap seng. Tapi kali ini, ia tak membangun sendiri. Warga datang satu persatu. Ada yang membawa semen sisa dari proyek sekolah. Ada yang bawa nasi bungkus untuk tukang. Ada yang sekadar datang membantu menyiapkan kayu, padahal sebelumnya tak pernah akrab dengan Pak Haji. Pak Haji, ini paku dari saya. Stok dari warung udah lama, tapi masih kuat, kata seorang bapak parubaya sambil tertawa. Pak Haji hanya tersenyum. Terima kasih, Pak Jamal. Gak nyangka, dulunya kita cuma saling sapa di jalan. Sekarang malah bangun rumah bareng. Suasana itu hangat, berisik, tapi menyenangkan. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Haji melihat sesuatu yang dulu tidak ia miliki, kedekatan. Bukan karena status, tapi karena hati. Istrinya juga datang membawa termos besar berisi teh manis hangat. Ia duduk di atas potongan kayu, memandang pembangunan kecil itu dengan mata berbinar. Abang gak nyangka ya, dulu kita kejar-kejar ukuran, desain, gaya, tapi justru rumah yang ini, yang dibangun bareng-bareng, rasanya lebih hidup. Pak Haji mengangguk. Bibirnya mengulas senyum tipis. Iya, karena sekarang, yang kita bangun bukan cuma rumah, tapi juga hubungan. Di tengah proses pembangunan, beberapa anak kecil berlarian sambil membawa potongan kardus, bermain pura-pura jadi mandor. Tertawa mereka pecah, membuat para tukang ikut tersenyum. Dan di saat seperti itu, Pak Haji sadar, mungkin inilah jawaban dari Allah selama ini. Rumah besar yang ia tinggali dulu, telah membuatnya tinggi hati. Tapi rumah kecil ini, justru membuatnya kembali jadi manusia. Seminggu kemudian, bangunan itu selesai. Cat putih polos menempel di dinding kayu, atap seng mengilat saat tersorot cahaya matahari. Tidak ada ornamen mewah. Tidak ada pagar besi. Tidak ada garasi. Tapi di dalamnya, ada satu ruang tamu sederhana, 2 kamar kecil, dan dapur terbuka menghadap kebun singkong yang mulai tumbuh lagi. Pagi itu, Pak Haji dan istrinya resmi menempati rumah baru. Ia membawa 2 koper kecil. Satu berisi pakaian, satu lagi berisi mushaf, sajadah, dan tasbih. Tidak ada perabot besar yang ikut dipindah. Semuanya dimulai dari nol. Namun berbeda dengan dulu, kali ini ia tak merasa takut. Karena hatinya, sudah tidak tergantung pada benda, tapi bertumpu pada makna. Bang, kita tidur di lantai dulu ya, belum ada ranjang, ucap istrinya sambil membentangkan tikar. Pak Haji tersenyum. Gak apa-apa. Asal tidur sama kamu, semua tempat terasa rumah. Mereka duduk berdua di tikar. Di luar, suara ayam berkokok,
dan aroma teh manis menyusup lewat jendela bambu. Pak Haji membuka mushaf kecilnya. Lalu membacanya pelan, suaranya tenang, lebih khusyuk dari biasanya. Di sela-sela bacaannya, anak-anak kecil dari desa datang ke teras rumah, membawa buku ikro dan plastik berisi permen. Pak Haji, boleh ngaji di sini? Tanya seorang anak perempuan dengan jilbab kusut. Pak Haji menutup mushafnya perlahan. Boleh. Sini duduk. Kita mulai dari surat pendek ya. Sore itu, teras rumah kecil berubah jadi tempat ngaji. Tak ada speaker. Tak ada karpet. Hanya tikar, mushaf, dan suara anak-anak yang terbata-bata. Tapi bagi Pak Haji, itu lebih dari cukup. Karena hatinya tak lagi mencari pujian, tapi keberkahan. Dan malam harinya, saat angin berembus pelan, Pak Haji berdiri di halaman, menatap langit penuh bintang. Ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang akhirnya menemukan damai, setelah kehilangan yang sangat besar. Suatu pagi, Pak Haji duduk di warung kopi kecil milik Bu Simbo. Warung itu terletak di tikungan jalan masuk desa, tempat biasa warga berkumpul untuk ngopi dan tukar cerita. Hari itu, suasana lebih ramai dari biasanya. Di dinding warung, tertempel selembar surat resmi dari kecamatan. Isinya mengejutkan banyak orang. Pengajuan lahan makam umum sementara telah diterima dan disahkan. Tertulis juga, atas nama wakaf dari warga desa, khususnya keluarga Haji Guntoro. Pak Haji hanya menatap surat itu tanpa berkata apa-apa. Di sekelilingnya, warga saling berbisik, ada yang menyebut namanya, ada yang menepuk bahunya sambil tersenyum bangga. Makasih ya, Pak Haji, kalau gak ada keputusan wakaf itu, desa kita gak akan punya pemakaman tetap, ucap Pak Lurah yang tiba-tiba duduk di sebelahnya. Pak Haji tersenyum kecil. Semua karena desakan keadaan. Bukan karena saya orang baik. Pak Lurah tertawa pelan. Kadang, justru yang terdesak itu yang paling ikhlas. Tak lama kemudian, datang rombongan dari kabupaten. Mereka meninjau langsung lokasi makam umum baru. Membawa kamera, formulir, dan niat besar untuk membantu memperluas fasilitas. Berita itu menyebar cepat. Beberapa media lokal mulai menulis artikel, rumah dijadikan pemakaman, keluarga haji di desa ini menuai pujian, ketulusan seorang istri menginspirasi pemerintah. Namun di tengah semua sorotan itu, Pak Haji dan istrinya tetap menjalani hari seperti biasa. Tetap menyiram tanaman, tetap mengajar ngaji di teras, dan tetap menolak undangan wawancara. Bang, kenapa gak abang temui wartawan itu? Tanya istrinya sambil mencuci piring. Pak Haji menjawab pelan, karena yang kita lakukan bukan untuk headline. Cukup Allah yang tahu. Malam harinya, beberapa warga berkumpul di rumah kecil Pak Haji. Mereka ingin mengajukan izin, agar setiap malam Jumat, bisa mengadakan tahlilan dan doa bersama di makam yang dulunya rumah. Pak Haji mengangguk. Air matanya hampir jatuh. Rumah itu sudah jadi milik orang banyak. Silakan. Baca doa sebanyak-banyaknya. Karena mungkin, dari situlah aku bisa dapat pahala yang tak pernah aku duga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup Pak Haji, ia merasa bahwa kehilangan, ternyata bisa jadi pintu menuju kemuliaan. Pagi itu, mobil hitam berhenti tepat di depan rumah kecil Pak Haji. Dari dalamnya keluar seorang pria berkemeja rapi, membawa tas kulit dan mengenakan kacamata mahal. Wajahnya tegas, tubuhnya tinggi besar. Ia melangkah pelan, tatapannya menyapu rumah sederhana itu dengan raut bingung. Di bawah pohon jambu depan rumah, Pak Haji sedang menyapu halaman. Sarungnya lusuh, bajunya longgar, keringat mengalir di pelipis. Guntoro? Suara itu terdengar pelan tapi jelas. Pak Haji menoleh. Sejenak ia menyipitkan mata, lalu terdiam seolah tak percaya. Rahmat? Kedua lelaki itu tertawa kecil, lalu berpelukan sebentar, meski sama-sama tak pandai menunjukkan rindu. Rahmat adalah sahabat lama Pak Haji sejak sekolah di pesantren. Mereka dulu sama-sama miskin. Sama-sama berjuang dari bawah. Tapi takdir memisahkan mereka sejak muda. Aku dengar cerita dari orang kantor kabupaten, kata Rahmat sambil duduk di kursi kayu depan rumah. Rumahmu diwakafkan, lalu dibongkar, lalu jadi makam umum. Jujur, aku kira itu kabar hoaks. Pak Haji tersenyum pelan. Aku juga kira dulu itu gak mungkin, sampai semuanya terjadi.
Rahmat menatap wajah sahabatnya lama-lama. Kau berubah, Zuk. Dulu kau keras, ngomong harus menang, kerja tanpa istirahat. Sekarang, matamu damai. Pak Haji menunduk, mengambil cangkir teh, lalu menyeruputnya perlahan. Mungkin karena aku kehilangan hal yang paling aku jaga, katanya pelan. Dan baru setelah itu, aku tahu apa arti memegang sesuatu tanpa menggenggamnya terlalu erat. Rahmat terdiam. Ia melihat rumah kecil itu, lantainya dari papan kayu. Jendelanya tanpa kaca. Hanya kawat nyamuk dan tirai. Tapi terasa hangat. Kau tinggal di sini sekarang? Pak Haji mengangguk. Kau gak mau bangun rumah baru yang besar lagi? Aku bisa bantu. Kau tahu itu. Pak Haji tersenyum. Aku gak butuh rumah besar, Mat, karena aku sudah pernah tinggal di rumah besar. Tapi hatiku sempit. Sekarang aku tinggal di rumah kecil, tapi hatiku luas. Rahmat menunduk. Matanya basah. Ia menepuk bahu sahabatnya. Terakhir kita ketemu, kau orang paling keras kepala yang pernah aku kenal. Sekarang, kau orang paling ikhlas yang pernah aku temui. Pak Haji tak menjawab. Ia hanya memandang jauh ke ujung jalan, di mana makam-makam itu berdiri diam, menjadi saksi perjalanan dari kehilangan menuju ketenangan. Sore itu, langit berwarna tembaga. Awan-awan tipis menggantung seperti lukisan, dan bayangan pohon menjulur panjang ke jalan desa. Pak Haji berjalan perlahan ke pemakaman. Langkahnya tenang, tak tergesa. Di tangan kanannya, sebotol air. Di tangan kirinya, setangkai bunga kenanga yang masih segar. Pemakaman itu tak lagi terasa asing. Meski tak ada pagar, tak ada marmer mewah, tapi ada keheningan yang menenangkan. Di tepi makam, ia berhenti di sebuah batu sederhana, bertuliskan nama seorang anak kecil. Ia siram pelan, lalu duduk bersila di tanah. Udara sore menyapu wajahnya, membawa aroma dedaunan dan tanah basah. Tak ada suara, hanya cuit burung dan desir angin. Di hadapannya, deretan nisan berjejer rapi. Semuanya pernah hidup. Semuanya pernah punya cerita. Dan semuanya, kini diam dalam tanah, di atas lahan yang dulu ia anggap sebagai lambang keberhasilan. Dulu aku bangga dengan rumahku, bisiknya pelan. Aku pikir rumah adalah tempat paling mulia. Ternyata aku salah. Yang mulia itu, bukan tempatnya, tapi niat di baliknya. Ia memejamkan mata. Dalam gelap matanya, ia melihat lagi potongan-potongan masa lalu. Rumah megah. Gelak tawa saat lebaran. Meja makan panjang. Rak buku penuh kitab. Kursi tamu empuk yang jarang dipakai. Semua itu hilang. Tapi anehnya, ia tak ingin mengambilnya kembali. Karena kini, yang ia miliki jauh lebih besar dari rumah, keikhlasan. Beberapa anak muda datang membawa cangkul. Mereka memberi salam, lalu mulai menggali lubang baru. Satu jenazah akan datang sore ini. Pak Haji membantu menggali. Tanpa berkata apa-apa. Tanpa ingin dikenal. Ia hanya ikut mencangkul, menyeka keringat, dan sesekali tersenyum kecil. Di tengah aktivitas itu, seorang pemuda menepuk bahunya. Pak Haji gak capek? Pak Haji menggeleng. Enggak. Capek itu waktu saya dulu mempertahankan rumah yang saya kira segalanya. Sekarang saya justru lebih ringan. Matahari mulai turun ke barat. Cahayanya menimpa wajah Pak Haji, membuat gurat usia di wajahnya terlihat lebih dalam, tapi juga lebih tenang. Dan di tengah pemakaman yang sunyi, Pak Haji berdiri tegak, menatap langit, dengan dada yang jauh lebih lapang dari rumah manapun yang pernah ia miliki. Hari itu, Pak Haji duduk di ruang tamu rumah kayunya. Angin masuk lewat jendela, membuat tirai tipis bergoyang perlahan. Di depannya, sebuah amplop putih terbuka, berisi surat dari kantor desa. Tertulis dengan tinta tebal, surat resmi wakaf tanah atas nama Haji Guntoro dan istri. Pak Haji menatap surat itu lama. Bukan karena isinya, tapi karena apa yang menyertainya. Di balik surat itu, ada sebuah formulir kosong yang perlu ia tanda tangani, untuk disahkan sebagai bentuk resmi hibah abadi. Ia mengambil pulpen. Tangannya tak gemetar lagi. Tidak seperti saat pertama kali ia melihat rumahnya berubah jadi tanah merah. Ia menulis namanya perlahan. Huruf demi huruf. Dan di bagian bawah, ia menambahkan kalimat yang datang dari lubuk hatinya sendiri.
Jika suatu saat aku tak ada, kuburanku boleh diletakkan di sisi pagar pemakaman ini. Bukan karena aku ingin diingat, tapi agar aku tetap bisa bersama mereka, yang pernah datang ke rumahku, dan kini kembali ke Allah di tanah yang sama. Setelah itu, ia melipat suratnya, memasukkannya ke dalam map, dan menyerahkannya pada staf desa yang datang membawa motor bebek. Setelah motor itu pergi, Pak Haji berdiri di serambi. Dari kejauhan, terlihat beberapa anak sedang bermain di dekat pemakaman. Mereka tertawa, berlari, tanpa ketakutan, tanpa bayang-bayang horor. Pemakaman itu bukan lagi tempat menyeramkan. Ia telah menjadi bagian dari kehidupan. Tempat yang dibangun dari niat yang tulus, dan cinta yang dalam. Istrinya datang membawa 2 gelas teh. Mereka duduk berdampingan di kursi kayu reyot, tapi wajah mereka damai. "Abang," ujar istrinya pelan. "Terima kasih, karena sudah memilih ikhlas, bukan marah." Pak Haji hanya tersenyum. Ia menatap ke langit. "Aku gak kehilangan rumah. Aku cuma memindahkan alamatnya, dari bumi ke akhirat." Dan di saat itulah, Pak Haji teringat satu ayat yang dulu sering ia dengar, tapi baru sekarang ia pahami maknanya sepenuhnya. "Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." Quran Surah Saba, 39. Mata Pak Haji berkaca. Bukan karena kehilangan, tapi karena ia tahu, kebaikan tidak pernah hilang. Ia hanya berpindah bentuk. Dari rumah yang megah, menjadi ladang amal yang abadi. Dan dari kehilangan itulah, Pak Haji akhirnya pulang. Bukan ke rumah yang dulu, tapi ke hatinya yang baru, tempat paling damai yang pernah ia miliki.